Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang integrasi vektor. Yang sebelumnya Ibu sudah memberikan materi tentang integrasi vektor, namun belum Ibu jelaskan ya. Nah, di sini integrasi vektor itu ada 3 macam, yaitu integral biasa, integral permukaan, sama integral garis. Nah, sekarang kita belajar tentang integral biasa dari vektor. Jadi, integral biasa itu sebenarnya seperti integral yang sudah kalian pelajari, namun di sini fungsinya yaitu fungsi vektor. Bisa dari 2 basis, bisa dari basis 3 ya. Nah, di sini misalkan RU sama dengan R1UI ditambah R2UJ ditambah R3UK, sebuah vektor yang bergantung pada variabel skalar tunggal U, di mana R1U, R2U, R3U kontinu dalam suatu selang yang ditentukan. Maka integral dari RU DU yaitu I integral R1U DU ditambah J integral R2U DU ditambah K integral R3U DU. Nah, ini semua disebut integral tak tentu dari fungsi RU. Nah, contohnya sekarang, jika RU sama dengan U kuadrat I ditambah 5U pangkat 5J min 4K, carilah yang pertama integral RU DU. Yang kedua yaitu carilah integral mulai dari 0 sampai 1 RU DU. Jadi yang di sini integral tak tentu, di sini integral tertentu. Yang jawabannya yang A. Jadi diintegralkan biasa ya. Integral dari U kuadrat berarti 1/3 U pangkat 3 I. I-nya tetap. Integral dari 5U pangkat 5 berarti 5/6 U pangkat 6 J. Integral dari min 4K berarti min 4U K, karena sini DU ya, plus C. Ini jawabannya untuk yang A. Yang B, integral mulai dari 0 sampai 1. Berarti tadi kan sebenarnya sudah tahu jawabannya ya, 1/3 U pangkat 3I ditambah 5/6 U pangkat 6J min 4UK. Ada batasnya mulai dari 0 sampai 1, tinggal dimasukkan. Berarti 1/3 kali 1 pangkat 3, 1/3 ditambah 5/6 kali 1 pangkat 6, 5/6J min 4 kali 1 min 4, dikurangi 0 gitu ya. Jadi jawabannya yaitu 1/3I ditambah 5/6J min 4K. Nah, mudah ya Mas Yan untuk integral biasa dari vektor ini. Dan kalian bisa mencobanya di nomor 2 ini. Jadi ini jadikan latihan 1. Jadi ini sama persis soalnya seperti nomor 1, namun fungsinya saya ganti gitu ya, nanti dicoba. Nah, sekarang nomor 3, masih integral biasa dari vektor. Jika AT, jadi fungsi A dalam T, sama dengan TI ditambah T kuadrat J, ditambah T min 1K, dan BT sama dengan 2T kuadrat I plus 6TK. Carilah integral mulai dari 1 sampai 2, A cross B dt. Jadi dicari dulu A cross B-nya. Saya memakai determinan seperti yang kalian pakai ya, yang biasanya kalian pakai gitu. Kemarin kan sudah dikonfirmasi, biasanya kalian kalau menghitung cross itu menggunakan apa? Determinan gitu ya. Jadi determinan dari A berarti sini IJK, di sini T kuadrat T min 1 dari ini ya. Komponennya dari IJK dari AT. Yang BT-nya yaitu 2T kuadrat, karena J-nya nggak ada berarti 0, K-nya komponennya yaitu 6T. Nah, ketemulah 6T pangkat 3I ditambah 2T pangkat 3 min 8T pangkat 2J min 2T pangkat 4K. Nah, sudah ketemu A cross B-nya. Sekarang tinggal kita integralkan satu persatu. Jadi ini diintegralkan jadinya 6/4T pangkat 4I plus 2/4T pangkat 4 min 8/3T pangkat 3J. Yang di sini diintegralkan yaitu min 2/5T pangkat 5K. Ada batasnya mulai dari 1 sampai 2. Kita masukkan 2 dulu ya, dimasukkan ke sini berarti 6/4 kali 2 pangkat 4 I. Nah, nanti kalian cari sendiri ya batasnya ini, apakah jawaban ini adalah benar atau salah. Bisa dikoreksi sama kalian sendiri ya.
Tidak ada yang maksudnya ini mah bukan hal yang krusial, jadi tidak saya berikan penjelasannya secara panjang. Jadi intinya kalau dimasukkan dari interval 1 sampai 2 atau dari berarti kan 2 dulu dikurangi 1 gitu ya. Jadi hasilnya yaitu 45/2i dikurangi 67/6j dikurangi 62/5k. Nah, soal yang seperti atau setara dengan soal nomor 3, ini ada soal nomor 4. Jadi di sini diketahui fungsi vektor 2 fungsi vektor A sama B. Nah, di sini yang pertama disuruh mencari A dot B dx, karena di sini A-nya kan fungsi A dalam X. Yang kedua disuruh mencari A cross B dx. Nah, berarti kalian bisa mencarinya di nomor 4 ini seperti contoh yang nomor 3. Sekarang ini ada latihan lagi, ditambah lagi ya. Di sini sama seperti nomor 3 tadi. Tetapi ini fungsinya ada 3, A, B, C. Nah, berarti ini perkalian triple. Berarti harus dicari dulu perkalian triplenya, baru diintegralkan. Yang keenam. Nah, yang keenam ini kan jadi kuis ya kemarin ya. Jadi saya kasih apa ya? Saya kasih ini, saya kasih kisi-kisinya. Jadi kisi-kisinya, jadi kan ini itu, jadi kita berangkatnya yang dari sini itu kan, kita kan punya apa, ini, A dot B sama dengan kan berarti A D B per dt ditambah sebentar dA yang ini dA per dt di dot B. Nah, pertama kali kita kan dulu pernah yang di bab 2 ya. Yang di bab 2 itu kan kalau ini gini, kalau ini turunan, jadi gini sini D per dt. Nah, kalau disuruh mencari D per dt, jadi intinya turunan dari, berarti ini bab berapa? Bab 3 ya. D per dt dari A dot B, kalau kita kan kemarin ada 2 cara sebenarnya kalau mencari ini. Bisa jadi didotkan dulu, baru diturunkan. Tapi kan ada rumus yang apa ya, rumus turunannya itu kalau mencari turunan dari dot ini adalah seperti ini, bisa jadi seperti ini. Ini atau ini namanya sifat-sifat perkalian titik 2 vektor itu. Nah, ini. Nah, karena di sini kan A dot dA per dt, dt di sini ada dt ya. Berarti di sini karena kalau yang diketahui ini D per dt A dot B, nanti kalian mencoba lagi dicari lagi D per dt A dot A. Nah, A dot A sama dengan kan otomatis yang ini adalah A dot dA per dt ditambah dA per dt kali A. Nah, gitu. Nanti ketemulah yang ini. Nah, nanti dibolak-balik diturunkan gitu ya. Intinya soal ini adalah rumus turunannya dari rumus aslinya ini gitu. Jadi hanya di apa ya, kalian harus kritis. Jadi soal ini itu dari mana sih? Nah, seperti itu. Jadi dicari dulu asal mula dari rumus ini dari mana. Dan kita kalau punya seperti ini A dot B, D per dt A dot B, kan bisa mencari kalau D per dt A dot A. Nah, seperti itu. Nanti ketemu A dot dA per dt itu jadinya apa. Nah, seperti itu nanti bisa saya bahas ketika kalian sudah mengumpulkan kuisnya ya. Nah, sudah untuk integral biasa ya, kita menginjak ke integral garis. Integral garis. Diketahui vektor posisi dari x, y, z, yaitu RU sama dengan XUI ditambah YUJ ditambah ZUK dan DRU, berarti turunannya DRU itu adalah DXUI ditambah DYUJ ditambah DZUK.
mendefinisikan sebuah kurva C yang menghubungkan titik P1 dan P2 di mana C-nya tersusun dari sejumlah berhingga kurva-kurva. Misalkan, jika A-nya itu fungsi dari X, Y, Z, sebuah fungsi vektor posisi kontinu sepanjang C, C-nya kurva ya, maka AX, Y, Z sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Nah, integralnya seperti ini. Jadi kalau sudah integral garis itu pasti integralnya integral tertentu dengan dengan batasnya yang sudah ditentukan gitu ya. Bisa jadi nanti batasnya juga sebuah kurva juga gitu. Karena di sini ada mendefinisikan sebuah kurva gitu. Jadi kalau yang tadi kita sudah belajar integral biasa, berarti itu integral biasa tanpa adanya rekayasa untuk apa ya? Untuk rekayasa pada batas gitu. Nah, di sini batasnya P1 sampai P2 integral ADR sama dengan A itu yaitu A1I ditambah A2J ditambah A3K. DR-nya itu kan di sini tadi DR, berarti kan turunannya. Berarti DXI ditambah DYJ ditambah DZK. Nah, ini kan sama dengan di perkalian dot. Berarti A1DX. Nah, ini A1DX ditambah A2DY ditambah lagi A3DZ. IJK-nya hilang. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang disuruh mencari, carilah integral C. Biasanya kan di sini C ya. Nah, ini seperti contoh soal ini C. C itu kan karena batasnya belum diketahui gitu. Padahal di situ ada batas bawah, pasti ada batas atas. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini diumpamakan P1 sampai P2 ADR. Berarti kalau ADR itu ada artinya. A itu adalah fungsinya, DR itu adalah turunannya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya, diketahui A sama dengan 2X plus 3I ditambah XZJ ditambah YZ min XK, hitunglah integral C ADR sepanjang lintasan C berikut. Nah, ini yang dicari kan integral C ADR, berarti dia belum diketahui batasnya. Nah, ini yang diketahui banyak, yang ditanyakan juga banyak ya. Jadi, sepanjang lintasan C berikut. Jadi yang A-nya yaitu X-nya sama dengan 2T pangkat 2, Y-nya sama dengan T, Z-nya yaitu T pangkat 3. Dan T mulai dari 0 sampai dengan T sama dengan 1. Ya, kita coba. Nah, ini. Jadi kita punya X sama dengan 2T pangkat 2. Jadi kalau diturunkan DX, kalau di sini diturunkan yaitu 4T DT. Gitu ya. Kalau Y sama dengan T, dari sini Y sama dengan T, kalau diturunkan ini DY, diturunkan jadi DT. Sedangkan untuk Z, sudah diketahui di sini yaitu T pangkat 3, DZ sama dengan diturunkan, ini DZ diturunkan 3T pangkat 2 DT. Dari sini tahu ya turunannya. Nah, yang ditanyakan yaitu integral C ADR, nih kan, yang ditanyakan. Nah, A-nya apa? A-nya ya ini. Nah, DR-nya berarti DXI plus DYJ plus DZK. Nah, makanya 2Y dikalikan ya, 2Y plus 3 DX. Ini kan, sini XZ DY, sininya YZ min XK. Nah, di sini kan banyak variabel ya. Di sini karena banyak variabel, jadi harus dijadikan satu, yaitu variabel T. Gitu ya, karena di sini tadi kan dalam bentuk T. T-nya mulai dari 0 sampai 1. Batasnya itu bentuknya T. Otomatis variabel di sini kan semuanya harus diganti dengan T. Kalau nggak diganti dengan T, otomatis kan jadi apa? Jadi konstanta. Kalau konstanta diintegralkan, nah jadinya nggak tahu gitu ya, maksudnya bukan tak berhingga gitu. Jadi ada sesuatu yang tak berhingga gitu. Jadinya harus semuanya kalau bisa diintegralkan, kalau batasnya T berarti fungsinya juga harus T. Kita punya 2Y plus 3. Y-nya sama dengan T. Di sini ya, Y sama dengan T. 2T plus 3 DX-nya 4T DT. Nah, 4T DT. Ini ditambah XZ. X-nya yaitu 2T pangkat 2. 2T pangkat 2. Z-nya yaitu T pangkat 3 di sini. DY-nya DT. Nah, ini. Ditambah lagi Y-nya diganti T, Z-nya diganti T pangkat 3 nih. Min X-nya diganti 2T pangkat 2. Nah, ini DZ. DZ-nya diganti 3T kuadrat DT. Nah,
Kalau seperti ini bisa diintegralkan ya. Dihitung sampai ketemu ini ya. 8T pangkat 2 plus 12T plus 2T pangkat 5 plus 3T pangkat 6 min 6T pangkat 4 DT. Nah, sekarang diintegralkan, yaitu 8/3 T pangkat 3, ini 12/2 ya, jadinya 6T pangkat 2, 2/6 T pangkat ini. Nah, ketemulah 8/5. Jadi nanti kalian bisa ngecek sendiri, gitu ya. Sekarang yang B. Tadi yang ditanyakan yaitu dari 000 ke 001. Nah, dari sini. Ini kan X-nya, X, Y, Z ya ini. X-nya dari 0 ke 0, jadi tidak berubah ya, makanya diturunkan. Dari X sama dengan 0, maka dx-nya sama dengan 0. Y-nya juga tidak berubah, Y-nya sama dengan 0, dy-nya sama dengan 0. Nah, yang berubah adalah Z-nya. Z-nya sama dengan 0 ke Z sama dengan 1. Jadi kan nggak bisa ya, ini kan kalau ada perubahan jadinya tidak diturunkan, jadinya menjadi batas. Jadinya Z mulai dari 0 sampai Z sama dengan 1. Ini diulangi lagi, A-nya tadi kan 2Y plus 3 plus X, 2Y plus 3I plus XZJ plus YZ min XK, gitu kan ya, dari sini ya. Dari sini nih. Nah, dari sini. Kita ambil dari sini kan awalnya dari sini ke sini ya, dua baris ini sama. Gitu. Jadi saya langsung nuliskan seperti ini. Nah, karena Y-nya ini kan 2 kali 0 ini dapatnya nih. Berarti kan 2 Y-nya kan 0 di sini. Y sama dengan 0. Plus 3. DX-nya 0 juga nih. Nah, DX-nya juga 0. Ditambah XZ. X-nya juga 0. Z-nya 0. Nah, ini 0. YZ min X. Y-nya 0. Z-nya 0. Jadi 0 semua ya. Jadi ketemunya 0. Sekarang dari 001 ke 011 yang berubah dari variabel apa? Dari variabel Y ya. Karena X-nya sama dengan 0, tetap 0 ke 0, berarti diturunkan dx sama dengan 0. Sekarang Y. Y-nya dari 0 ke 1, berarti Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 1. Z-nya sama. Z-nya sama dengan 1 ke Z sama dengan 1 juga, makanya diturunkan. Jadi yang menjadi batas yaitu Y. Y-nya mulai dari 0 sampai 1. Nah, ini sama dengan ini ya. Dimasukkan 2Y, Y-nya kan 0 juga. Nah, ketemu juga lagi 0 gitu. Nah, sekarang yang ketiga, dari 011 ke 211. Ini yang berubah adalah X-nya. Dari 0 ke 2. Y-nya sama Z bisa diturunkan. Turunan dari 1 kan 0 ya. Iya, karena turunan konstanta. Jadi yang menjadi batas yaitu X. X mulai dari 0 sampai 2. Nah, di sini bisa ketemu tidak 0, karena dilihat dari sini, 2 kali Y-nya 1 plus 3, berarti kan 5. 5 DX-nya tetap DX, karena nggak ada ya di sini. Jadi di sini kan 5 DX. Nah, di sini XZ. X-nya 0, yang ada X-nya pasti 0 ya. Berarti sini 0. 0 kali 1 kali 0. YZ, DZ-nya nih yang 0. Nah, X-nya juga 0, jadi 0 juga. Jadi ada integral mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, 5 dx. Makanya jadi 5X kan integralnya ya. Jadi 5 kali 2 dikurangi 0, jadinya 10. Nah, dari sini ada 3 kan, mulai dari 0 ditambah 0 ditambah 10 yang dijumlahkan. Karena yang ditanyakan kan adalah integral ADR, integral ADR ya. Jadinya ditambahkan jadinya 10. Ini yang B. Sekarang yang C. Ditanyakannya dari 0,0,0 ke 2,1,1. Dan semuanya ini kan semuanya ini adalah berubah. Jadi mulai dari 0 ke 2, X-nya, Y-nya mulai dari 0 ke 1, Z-nya mulai dari 0 ke 1. Jadi kita tulis dulu dari yang ini ya, X sama dengan 2, 1. Nah, ini. Jadi kita bandingkan saja pakai perbandingan X per A min Y per B. Karena kan kalau X1 X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 gitu kan tetap ya 2 kurangi 0,
2. 1 kurangi 0, 1. Nah, seperti itu. Jadi, ini ketemunya dari sini, dari perbandingan ini ketemu bahwa X sama dengan 2Y sama dengan 2Z. Berarti kalau diturunkan dx sama dengan 2dy sama dengan lagi 2dz. Nah, ketemunya yang ini. Yang jadi patokan itu yang ini. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan lagi bahwa 2y sama dengan 2z ini kan ya. Nah, makanya yaitu y sama dengan z. Berarti ada banyak yang diketahui dari sini. Jadi dari sini sudah diketahui ya. Ini diketahui y sama dengan z. Nah, makanya kalau dari sini yang ditanyakan integral CADR, tadi balik lagi 2y plus 3dx. Nah, ini. Nah, semuanya jadinya kan karena ini bermacam-macam ya, ini bermacam-macam variabel, jadinya harus jadikan satu variabel 2y. 2y ini sama dengan apa kalau maunya menggantikan x gitu ya. Jadi kita belum bilang tentang apa? Tentang apa nih batasnya. Jadi kalau batasnya mau x berarti otomatis kan dari 0 ke 2. Dari 0 ke 2, makanya diganti dx semua. Makanya 2y itu sama dengan berapa x? Sama dengan x kan ini dari sini. Nih, 2y sama dengan x. Plus 3. Berarti x plus 3 dx-nya tetap. Sekarang xz. Z-nya sama dengan apa z-nya? Otomatis berarti z itu sama dengan x per 2 ya. Oh ini pakainya y. Oh gini. Jadi jadikan batasnya 1 per 1. Karena di ini dx, dy berarti otomatis batasnya 1 per 1. Kalau x-nya 0 sampai 2, kalau y-nya 0 sampai 1, kalau z-nya 0 sampai 1. Nah, sekarang yang dy itu kalau ada x sama z, otomatis dicari yang y. X-nya sama dengan 2y. Nih, 2y. Z-nya sama dengan y. Nah, ini dy. Batasnya 0 sampai 1. 0 sampai 1. Sekarang z. Z-nya batasnya juga 0 sampai 1. Nah, yang ada selain variabel z, otomatis jadikan z. Y-nya itu sama dengan z kan? Y kan sama dengan z. Berarti kan ini z kali z min x. X-nya itu berapanya z? X-nya berapa z? Berarti 2z. Nah, ini ditulis 2z di sini dz. Nah, baru bisa diintegralkan masing-masing. Nah, ketemulah angka 8. Jadi ini kalau integral garis mah seperti ini ya. Jadi integral garis itu jadi banyak perhitungan. Jadi nanti kalian pahami dari contoh soal ini ada 3 poin A, B, C. Nanti bisa dijadikan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengerjakan soal-soal. Nah, ini untuk integral garis. Nah, ini ada latihan soalnya ya. Latihan soalnya nanti dicoba. Nah, sekarang yang terakhir yaitu integral permukaan. Jadi integral permukaan ini kita harus mengulang kembali tentang teori integral lipat 2. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya seperti ini. Integral lipat 2 dari S, A, ds. Nah, ini sama dengan integral dari S, A, N, ds. Jadi N-nya itu adalah normal satuan. Nah, dari bentuk umum ini ada 3 kemungkinan. Jadi 3 kemungkinan ini akan sama kalau digunakan untuk mencari integral S, A, ds. Jadi mencari ini 3 kemungkinan ini akan sama nanti hasilnya. Jadi kalau yang pertama, jika proyeksi S pada bidang XY, jadi semua ini adalah oktan pertama ya, pada oktan pertama. Jadi bidang XY, bidang XZ, bidang YZ itu pada oktan pertama semuanya. Nah, ini kemungkinannya yang pertama yaitu ini kalau diganti R pasti otomatis nanti kan ketemu intervalnya batas-batasnya ya. AN dx kali dy per normal kali K. Berarti kalau menandai kalau ininya X sama Y, otomatis yang dipakai kan I basisnya. Yang dipakai adalah I sama J, berarti yang otomatis normalnya dikalikan yang K. Nah, kalau yang kemungkinan kedua, dxz, karena kan di bidang xz, berarti yang dipakai basisnya I sama K. Berarti yang dipakai
dikalikan normalnya adalah Y. Nah, kemungkinan yang ketiga pada bidang YZ. Kalau YZ itu kan berarti basisnya yang dipakai J sama K. Berarti normalnya dikalikan I. Nah, normalnya itu apa? Berarti normalnya itu yaitu ini. Atau normal itu sama dengan mencari normal satuan. Nah, normal satuan itu yang dicari. Kalau dulu mencari vektor satuan. Nah, vektor yang jumlahnya jumlahnya satu satuan. Contohnya, yang pertama contoh. Hitunglah integral IPA 2S A vektor A dot N ds. Jika A-nya ini dan S-nya adalah bagian bidang 2X plus 3Y plus 6Z sama dengan 12 yang terletak di oktan pertama. Ya, oktan pertama itu kan ada kemungkinan XY pada bidang XY, bidang XZ, bidang YZ, gitu ya, oktan pertama. Yang penting oktan pertama itu kan positif ya. Nah, seperti itu. Nah, kita jawab dulu. Jadi kan carinya nanti kan ini, yang disuruh mencari yaitu integral LIPA 2A N ds. Nah, berarti kan banyak poin ya yang harus nyari. Nyari dulu N, vektor N atau vektor normal, nyari dulu apanya ini gradiennya. Jadi nanti pokoknya ketemunya harusnya seperti ini. Jadi dx dy-nya berapa, terus a dot n-nya berapa. Nah, pertama dulu kita cari dulu. Jika si sama dengan 2x jadikan implisit ya, ini jadikan implisit, 2x plus 3y plus 6z min 12, maka ini kan sama dengan mencari gradien kemarin ya. Operator del si sama dengan ini. Berarti do per do xi ditambah do per do yj plus do per do zk dikalikan ini ya. Nah, baru ketemunya ini kan, ini semuanya diintegralkan, diturunkan ya, turunan do. Ketemu operator del si 2i plus 3j plus 6k. Jadi ini kan tujuannya buat mencari vektor n. Kan di sini belum ada sama sekali vektornya gitu ya, cara mencari seperti itu. Nah, habis itu cari vektor n-nya. Vektor n-nya ketemulah di sini ini ya. Nah, di sini vektor n-nya ini. Nah, yang dicari kan berarti harus vektor A kali N. A-nya tadi yang diketahui ini kan yang dalam soal 18ZI min 12Z plus 3YK. N-nya sudah diketahui nih, sudah ditemukan 2I plus 3J plus 6K per 7. Nah, ini dikalikan. I kali I 18Z kali 2, berarti 36Z min 36 plus 18Z per 7. Nah, gitu. Ini vektor A dot N ketemunya ini. Dari yang diketahui, ini mah mau hanya disederhanakan saja ini sebenarnya. Kalaupun tidak disederhanakan juga boleh gitu. Dari yang diketahui ini 2x plus 3y plus 6z sama dengan 12. Maka kan kalau dicari 6z-nya ketemunya ini. Maka A dot N-nya yaitu, jadi hanya hanya disederhanakan menjadi satu variabel. Karena ini kan variabelnya ada Z sama Y. Nah, makanya dijadikan Y saja. Nah, gitu. Jadi bagaimana caranya? Karena kan diketahui ini dari sini. Gitu. Jadi nanti kan ini adaptasi atau cari-cari sendiri gitu ya. Yang penting ketemunya A dot N harus satu variabel gitu. Nah, sekarang cari N per N kali K. Harus cari N kali K, kan tadi kemungkinannya seperti ini. Ada ini, A dot N, N kali K, A, N dot K. Nah, seperti itu ya, kalau mau pakai kemungkinan satu. Jadi satu soal itu sebenarnya bisa dikerjakan dengan 3 kemungkinan itu, yang hasil akhirnya nanti akan sama gitu. Jadi tidak harus satu soal ini, misal kalian bingung, Ibu, saya maunya mengerjakan integral permukaan ini pakainya yang kemungkinan yang 1, 2, atau 3 di bidang XZ atau XZ atau YZ. Nah, ketiga-tiganya itu akan sama jika digunakan mengerjakan gitu. Jadi satu soal ini kalian nanti bisa mencoba kan, kalau saya ini kan contohnya pada bidang XY ya. Gitu. Nanti kalian bisa mencoba pada bidang XZ atau YZ. Nah, kalau sudah diintegralkan, nah ini kan, tadi A dot N-nya adalah
ini A dot N-nya ketemu 36 min 12Y/7 nih. DX DY-nya di sini, N dot K. N dot K-nya di sini, N dot K 6/7. Nah, ini 6/7. Nah, ketemulah integral lipat 2R 6 min 2X dx dy. Tapi belum ketemu batasnya. Cari batasnya terlebih dahulu. Untuk sumbu Y dulu ya, karena yang di luar sumbu Y. Makanya untuk batas sumbu Y dapat dicari dari ini ya, dari persamaan yang diketahui. Jika X-nya 0, Z-nya 0, maka Y-nya 4 kan ya. Nah, ini Y-nya 4. Berarti bisa jadi Y-nya 0 sampai 4. Untuk batas sumbu X-nya dapat dicarinya dari jika Z-nya 0. Kenapa ini harus fungsi? Karena kan di sini integral lipat 2 yang dia ada permukaannya gitu. Harus dicari X-nya berarti gitu. Di sini batas Z selalu 0 karena cara pencarian integral menggunakan kemungkinan pada bidang X, Y. Nah, nanti menyesuaikan kalau kalian mencarinya pada bidang XZ atau YZ. Nah, seperti itu. Jadi, ketemulah integral lipat 2R A dot N dx dot dy per NK. Ketemunya ini ya. Ini batasnya dari sini. Nah, ketemulah 24. Berarti nanti kalian harus coret-coret dulu ketemu 24 ini dari mana gitu ya. Nanti akan saya bahas kok untuk kuis yang kalian harus kalian kerjakan di sini gitu. Nah, mungkin begitu penjelasan dari saya tentang integrasi vektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.